sebuah pertemuan yang cukup menggemparkan. Apa ceritanya sih sebenarnya lengkapnya, Mas? Aduh, males lah kalau cerita lengkap. Intinya beliau sebagai menteri berkunjung ke kota Solo. Tujuannya sebenarnya bukan Solo tapi Pacitan. Terus ya kita ajak makan lah. Kok bisa ada relawan, pengumpulan relawan gitu, Mas? Orang sekaliber Pak Prabowo itu kemana-mana pasti diikuti banyak orang. Entah itu caleg, entah itu orang-orang dari struktur partai, entah itu relawan. Ke semua tempat pasti diikuti. Ya saya janjiannya hanya dengan Pak Menteri saja, tapi habis itu ada relawan-relawan, nah itu di luar kendali saya. Itu kan relawan, banyak relawannya Mas Gibran. Iya, memang. Dan saya juga sudah berkali-kali menjelaskan. Saya jelaskan juga ke internal partai, ke Pak Sekjen, Pak, ini mohon maaf, dukungannya terbagi dua. Ada yang ke Pak Prabowo, ada yang ke Pak Ganjar. Tapi sekali lagi Pak Sekjen, yang ke Pak Ganjar lebih banyak, tenang saja. Tuh. Dan waktu malam itu setelah pertemuan itu kan cukup gempar tuh, Mas Gibran. Kita sempat WA-WAan loh. Dan dan di luar juga kemudian merasa bahwa wah ini dia nih. Itu termasuk manuver awal yang cukup mencemaskan, termasuk mengejutkan dan mengecewakan. Dipanggil ke DPP itu inisiatif Mas Gibran atau Pak Sekjen? Ya, saya memang dipanggil. Oh, memang dipanggil gitu untuk menjelaskan. Iya. Tadi Mas Gibran mengatakan memang relawan Mas Gibran, namanya Pak Bolone Mase. Bolone Mase, artinya apa tuh, Mas? Ya temennya Mas gitu. Temennya Mas yang refernya ke Mas Gibran gitu. Itu Mas yang bikinin namanya? Enggak. Yang namanya relawan kan bisa muncul sendiri, inisiatif sendiri. Jadi Bolone Mas itu kebagi dua memang. Ada yang mendukung Pak Ganjar dan ada yang mendukung. Oh enggak, yang itu Pak memang Prabowo. ke Pak Prabowo. Oh, itu memang ke Pak Prabowo. Sekali lagi saya jelaskan ke Pak Sekjen kemarin, ke Pak Ganjar juga, Pak, kalau saya diperintah mengumpulkan relawan yang sudah pasti mengarah ke Pak Ganjar bisa lebih ramai lagi. Nah itu. Itu hanya sebagian kecil saja.